balik lagi ke channel Turaber. Nah, setelah sekian banyak kedai kopi yang kita datengin, sekarang Turaber berkesempatan untuk datang ke salah satu kedai kopi yang baru, tepatnya di Jalan Kemang Raya. Nah, ini namanya unik banget karena namanya Journey to the South atau biasa disingkat JTTS. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam karena kita akan interview dua owner dari JTTS, yaitu Kiki dan Aang. So, let's go inside. Kita sekarang sudah berada di JTTS atau Journey to the South. Nah, ini karena di ruangan dan udah physical distancing, kita boleh kali ya buka masker ya. Ya. Mana ya? Gak kedengeran nanti. Gak kedengeran ya? Takutnya ngap pas lagi ngomong gitu kan. Iya. Oke, sebelumnya nih Om, kita mau berkenalan dulu dengan kakak-kakak yang ganteng-ganteng ini. Ya, kita panggil kakak aja ya, biar muda gitu ya kan? Iya kakaknya. Yeah. Oke, dari kakak di samping aku boleh memperkenalkan diri dulu dari nama lengkap, nama panggilan, dan umur nggak salah ya? Salah ya? Salah. Gue Aang Sunaji, biasa dipanggil Aang sih di sini. Kalau gue Kiki dipanggil Kiki juga sih. Belum membuka JTTS, sebelum menjadi barista dan owner, sebelumnya kakak-kakak tuh ngapain sih? Kalau gue sebenarnya bisnis coffee shop itu udah 6 tahun sih Kak. Oke, 6 Jadi dari pasar modern, zaman dulu jadi punya warung kecil di pasar modern, terus pindah ke satu ruko yang full manual brew doang. Oke. Di saat orang-orang masih belum terbiasa, terus akhirnya jadi makan korban tuh. Dalam arti nggak laku, jadi udah tutup. Terus kita punya satu coffee shop kecil yang nyaman, sampai sekarang masih ada di Serpong, itu namanya A Tale of Two Coffee Beans. Dan terus akhirnya beranak lagi dari situ ke Journey to the South di sini gitu bareng Kiki. Yeah. Kalau dari kakak Kiki? Nah, kalau gue emang basicnya tuh lebih ke di luar kopi sebenarnya, kebalik banget nih. Di gue tuh lebih boleh dibilang orang branding, marketing lah, basicnya gitu. Jadi pas kebetulan emang sama Om Aang temen dari kecil gitu, jadi setelah dia punya coffee shop yang historinya tahu semua tuh, pasar modern ke sini ikut. Terus saya sampai end up-nya pas yang di itu, yang di Serpong itu, di Hotel to Coffee Bean itu, wah udah mulai ini. Dan kebetulan emang beliau ini one of my client juga gitu. Belajar pertama menjadi barista tuh gimana sih? Mungkin ada yang pengen tahu nih. Sebenarnya kalau dibilang barista, gue nggak jago-jago banget sih, tapi gue jago dagang aja sebenarnya, karena kita mata sipit gitu ya. Nah, bukan baru bangun emang. jadi waktu itu pertama kali, gue sebenarnya nih kayak kesirep banget sama kopi. Jadi gue tuh nggak pernah addict sama apapun. Mau alkohol, mau drugs, nggak pernah. Tapi begitu di kopi, jadi waktu itu ada satu varietas namanya Geisha, Kak. Geisha itu ditanam waktu itu dari Panama. Terus kita gue coba, itu kayak, kok bisa begini ya kopi ya? Kok wangi banget ya? Kok kayak, wah banyak kok. Dan akhir dari situ tuh kayak, dari yang di pasar modern itu, terus jadi kayaknya gue harus belajar lebih banyak. Bukan untuk jadi lebih jago, tapi jadi lebih tahu. Jadi waktu itu gue belajar di Anomali. Dari Anomali terus gue belajar lagi ke ABCD karena komunitasnya kan cukup besar. Jadi dari situ terus wah makin kebuka tuh. Terus dari situ jadi makin jadi makin dalam lagi kecemplungnya. Jadi kayak wah dari roster sini wah susah banget nih nyari Geisha. Terus gue belanja keluar. Jadi udah sekitar 4 tahun gue mengimpor kopi dari luar, bukan nggak nasionalis sekali lagi, tapi justru gue bawa ini efeknya malah menyenangkan kan. Jadi sekarang itu malah banyak roaster yang upgrade banget. Selanjutnya kita mau masuk pertanyaan ke outletnya sendiri, ke brandnya sendiri, Journey to the South. Nah ini berarti pembukaannya nih kapan sih Kak?
tanggal 1. Tanggal 1 Juli kemarin. 1 Juli berarti baru Perdana. banget nih. Sekarang tanggal 16. 16. Ya. Berarti baru 16 hari. 16 hari. Dan ini lokasinya kenapa sih Kak harus di Kemang sini? Ki, Nah. lokasi Ki. Menurut dukun kita gitu ya. Kalau dari ya. Cuma Menurut kalau Feng dari Shui, Feng Shui iya. ya, Kak. Karena kalau kebetulan emang tempat ini kita ambil karena ada dari building manajemennya menawarkan ke kita, terus kita lihat lokasinya oke gitu. Terus setelah kita pelajarin bahwa ini lucu juga sih, kalau gua kan dari sisi marketing, jadi ngeliatnya bahwa tren orang bergaul ke Kemang ini udah lewat, ya kan? Jadi orang tuh udah mentoknya di Senopati Gunawarman sekarang, ya kan? Senopati. Gitu. Jadi partimu, jadi itu dia gitu. Jadi kita, wah kita harus coba sesuatu nih gitu. Ini ada satu opportunity kalau menurut gua, dan kita pede-pedean, oke nggak nih? Oke. Ya, jadi yang benar-benar tren itu kita balik lagi nih. Jadi yang datang ke sini orang yang step batu pertama nih buat bergaul lah, intinya kayak gitu. Dan sama orang pulang kerja atau family. Targetnya sih itu, kita nggak akan coba untuk menggait menjadikannya seperti Senopati, cuma kita punya hype sendiri gitu. Nah makanya kita pede untuk pindah ke Kemang 10 ini gitu. Nah, nyambungin sedikit dari yang tadi Kiki cerita. Jadi gini, sebenarnya ada satu media waktu itu majalah. Iya. Ada satu majalah tuh ngebahas A Tale of Two Coffee Beans itu dulu. Jadi dia tuh interview dan dia bikin artikel namanya Fine Dining Coffee Shop. Jadi kita bangga banget sih, maksudnya kita ngerasa bahwa A Tale of Two Coffee Beans itu orang udah melihat bahwa ya lu serve kopi mahal, tapi dengan rasa yang memang 5 stars. Yes. Terus bahkan salah satu barista kita juara Indonesia Brewers Competition tahun ini. Jadi memang pakemnya udah segitu tuh kan. Terus banyak lagi teman-teman atau customer yang buka dong di Jakarta. Dia bilang ini pasti ini ya, walaupun kita tahu itu setengahnya basa-basi gitu ya. Iya kan, biasa cuma ada support. Jadi kita ngelihat bahwa ada tawaran, ada opportunity dan tempatnya juga bagus. Kenapa enggak gitu. Jadi dengan adanya dukungan yang nggak tahu komporin ya gitu ya. Jadi akhirnya ya kita sekarang ada di sini. Tahu deh Kak, nih sejarahnya gimana sih Kak, maksudnya dari proses pemikiran namanya Journey to the South terus sampai jadi yang kayak sekarang ini yang keren banget sih menurut gue. Thank you. Gimana sih? Sebenarnya Dan kalau berapa lama proses pemikirannya? pemikiran tuh prosesnya hampir kita tektokan kan di grup ya, lebih Iya, iya. cepat. Ya kalau cari Di luar corona ya Ki? di luar corona. Di luar corona, kalau pakai corona jadi lebih mahal, Oh iya, lebih lebih panjang betul. Di luar corona ya betul. Istilahnya di luar corona tuh kita di grup tuh karena emang boleh dibilang emang teman-teman mempercayakan itu ke aku gitu, dari mulai cari nama, branding dan lain-lain. Coba tuh berapa kali tuh, ini oke nggak, ini oke nggak. Terus sampai end up satu saat kita bilang kenapa nggak nama Journey to the South aja gitu. Toh emang bener kita dari perjalanan pertama ke selatan. Oke, aku gitu. paham sekarang kenapa namanya Journey to Kalau the Sun South. Gokong Journey to the West, kita Oke. Journey to the South. Sama punya ilmu. Cia. Nah, kalau misalnya konsepnya tuh gimana sih Kak? Sebenarnya gini, kalau konsep kalau dilihat dari logo sendiri itu sebenarnya simple banget antara dua gender sih, cewek cowok, biru magenta, cyan dan magenta. Jadi emang pingin main akrilik sih, jadi emang lebih ketemu. Nah kebetulan tempat ini jadi ketemuan banyak orang nih. Gue jujurnya pernah jual sepeda di sini, gitu. Iya kan, jadi kayak tiba-tiba sepeda gue ditawar orang. Emang benar gitu, kita pingin jadi satu tempat yang bisa Meeting membuat point, opportunity. Apapun gitu, mau bisnis, mau pertemanan atau apapun gitu. Jadi ya ini hub gitu. Oke, kalau dari interiornya sendiri gimana? Nah. Kak? Banyak lampu-lampu gitu. Kalau interior sendiri emang kita pinginnya konsepnya high ceiling gitu. Itu pertama high ceiling, cuma balik lagi balik kopi itu kan unsur natural kan. Jadi kita expose adalah wood gitu. Jadi makanya betul, ininya jadi ada wood. Sudah gitu modern ini kita bikin modern design sih gitu, modern design. Cuma kan sekarang
retro dibikin modern. Ya. Nah, kalau kita lihat curve gini kan zaman dulu udah banyak nih. Cuma zaman dulu batu, sekarang udah beda, lebih tipis, lebih clean gitu. Nah, kalau untuk segi menunya gimana kita konsepnya nih? Kalau menu sebenarnya memang karena berangkat awalnya itu kita lebih ke Asian cuisines gitu ya. Jadi kalau biasanya coffee shop tuh Western food, kalau kita lebih ke Asian. Jadi ada dimsum, ada sop buntut, ada nasi goreng sambal mata, bla bla bla. Jadi kita lebih banyak ke situ. Dan kita pingin sesuatu yang beda aja. Jadi kayak ngopi pagi. Kalau teman-teman dari Tionghoa itu kan yamcha yuk, Jadi mereka bisa ke sini, mereka dapat kopi yang specialty tapi dengan dimsum. Ini strategi marketing seperti apa sih Kak yang mau lu pakai untuk menaikkan nama JTTS lagi gitu supaya semua orang dari ujung ke ujung bisa tahu? Kalau dari kita sih sepakat karena emang balik lagi yang seperti Om Ang bilang bahwa kita ini berangkat dari orang yang boleh dibilang nggak baru di dunia kopi. Nah, mungkin dari situ is one strategi buat awal gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kopi barnya cukup panjang karena emang ini yang kita jaga. Kita punya hubungan sedekat itu dengan konsumen. Jadi benar-benar orang bar ini benar-benar kita ya kayak Om Ang kalau ngebar terus ya udah mereka bisa ngobrol dengan konsumen gitu. Mereka bisa nanya dan tapi nggak ganggu gitu. Cuma itu yang kita bawa. Jadi gue nambahin lagi yang si Kiki bilang tadi, kita banyak banget yang ngomong gitu kayak ini mesin kita ditaruh di bagian belakang. Mungkin di Indonesia tuh nggak lazim untuk taruh mesin mahal bagus di belakang. Ngadep ke belakang lagi. Ya. Ngadep, ya betul. Untuk dipamerin kan. Nah buat kami gini, ini di A Tale of Two Coffee Beans juga begitu. Jadi kami itu taruh di belakang karena mau sebagus apapun, mau semahal apapun itu jangan sampai menghalangi interaksi barista. Jadi dengan ada clear gini dan clean, customer itu nyaman karena dia tahu apa yang dikerjakan oleh si barista. Apakah portanya bersih, ya kan? Terus mereka duduk di sini untuk ngobrol, tanya jawab segala macam. Karena orang coffee shop itu butuh ngobrol. Ya, kopi itu identik dengan ngobrol dan kalau kita lihat budaya ngopi itu di Indonesia udah jauh banget dan semuanya related dengan komunitas obrolan. Nah itu yang kita mau jaga. Jadi siapapun boleh sendirian, mungkin Kania besok gue lagi mau ngopi tapi nggak ada orang gitu. Jangan. Kopi nggak galau. Pengen ngobrol yang nggak ada temen tapi gue pengen ngopi nih. Datang aja kan. Jadi bisa duduk di sini ngobrol. Lo bikin kopinya apa sih? Jadi ngobrol banyak. Jadi ya memang barista di sini itu bukan cuma harus jago ngobrol, jago bikin kopi, tapi mereka harus jago ngobrol. Gitu. Kalau dari pemilihan beansnya gimana nih Kak? Pemilihan beans, kalau untuk espresso beans kita pakai karena kita punya saudara, People Temple Roastery. Jadi kita pakai blend namanya Love Story. Kenapa Love Story? Karena espressonya tuh manis, kayak kisah cinta seseorang. Ya, jadi kita so puitis gitu. Jadi kalau ditanya testing note-nya apa? Testing note-nya seindah cerita cinta kalian deh. Nanti dicoba. Nah, kalau untuk filter kita punya banyak varian, tapi yang pasti kita punya satu slot khusus untuk geisha. Kenapa? Itu cinta sejati saya. Jadi gue jatuh cinta sama geisha. Dan banyak orang bilang, aduh gue susah banget, gue pengen nyobain, pengen minum geisha, gue susah banget nemuin ya, gitu. Kadang-kadang banyak yang weekend itu nyebrang ke Serpong di Two Coffee Beans, dan sekarang kita datang ke sini, jadi lo nggak usah jauh-jauh ke Serpong, di sini aja kita tetap serve geisha dan kopi-kopi yang lain. Lokal juga ada, jadi kita bagi sebenarnya 4 tier. Tier 1 itu kita dedikasikan untuk lokal. Roaster lokal, kopi lokal. Tier 2 itu untuk kopi yang impor. Jadi kita datengin dari roaster-roaster luar. Tier 3 itu geisha. Tier 4 ini spesial. Spesial itu jadi ada geisha yang memang mahal banget, yang mungkin 100 gram bisa sampai 1,5 juta sampai 2 juta, 100 gram. 100 gram. Nah, jadi kita taruh di tier 4 dan ini nggak selalu ada, Kak.
1, 2, 3 selalu ada, yang 4 ini kadang-kadang. Karena sudah mulai menjamur kedai kopi, banyak juga yang masih ingin buka kedai kopi, coffee shop, atau mungkin gerobak-gerobak kopi gitu kan. Nah itu tips and tricksnya apa sih Kak supaya bisa membuka sesuatu yang bisa memberikan experience sama orang-orang, bisa memberikan value terhadap orang-orang gitu. Orang selalu melihat pada saat kita udah di atas, pada saat udah jadi kayak tuku, orang melihat tuku itu enak banget gitu. Padahal mereka harus tahu perjalanan si Andanu itu dari bawah sampai hampir tutup, ditahan lagi. Mungkin duit yang keluar tuh udah banyak banget. Jadi intinya di mana? Hati, konsistensi dan hati. Pada saat mereka punya hati dan punya konsistensi, lo mau follow, mau jadi follower atau apapun, kalau lo nggak punya hati, jangan. Akhirnya ya lo nggak punya identitas. Kayak kita di sini, kita berusaha untuk punya identitas, kita berusaha untuk berpikir ada garis merah antara outlet satu dengan outlet lain. Yang tadi gue juga bilang bahwa gue pun juga pernah gagal bikin tumbal satu coffee shop loh, mati, gugur udah nggak. Tapi di sisi lain bahwa ada kayak tanaman kan ya, mati jadi pupuk, akhirnya ada tanaman baru yang tumbuh dan itu mekar. Jadi kalau menurut gue pakai hati lo, banyak ngobrol. Sotoy butuh, karena buat gue kalau lo nggak sotoy, lo nggak akan bisa bertumbuh. Lo harus sotoy tapi lo harus ngobrol gitu. Karena satu kata terakhir menurut gue, semua orang adalah pendekar pada masanya. Gue juga pernah jadi pendekar dengan datang ke coffee shop. Waktu itu gue ke Turning Point ketemu Joseph gitu ya, gue bilang, bro gue minta kopi dong bikinin gue filter 1:10. Joseph ngeliat gue, nggak enak, keles gitu. Dari situ pada akhirnya gue belajar sekarang. Gue ketemu Joseph lagi kan, maaf ya dulu gue pendekar, gue aneh banget ya dulu. Tapi gue kayak jijik gimana, gue semua orang pasti ada di titik itu kok gitu. Jadi pernah sotoy, tapi pada akhirnya ya gue nggak bilang gue sekarang tahu semuanya, tapi mungkin setengah perjalanan kopi gue udah nyampe nih. Mungkin gue sekarang ada di sotoy, di obrolan ini mungkin siang sotoy nih, tapi paling nggak 5 tahun lagi gue akan jawab, iya maaf ya kemarin gue sotoy gitu. Ada yang di game. Dari Kak Kiki gimana? Kalau dari gue balik lagi nih, karena kiblatnya beda, dia dari kopi dan gue emang dari bisnis. Intinya lu jangan nilai produk yang lu mau jual. Pertama kalau lu mau buat coffee shop, kalau lu bilang, oh gue cuma mau bikin kopi susu jelly, kopi susu cendol, itu produk. Boba. Ya, lu jadi barista aja, bikin menu. Cuma kalau lu mau jadi owner coffee shop, digmanya lu rubah, pola pikir lu rubah, untuk bisa mikir apa ya yang market sini mau gitu, apa yang market sini suka, apa yang nggak ada di market Indonesia, mau di selatan, mau di barat, di utara, dan lain. Itu yang lu cari. Observasi dulu. Misalnya gue punya rumah di Depok gitu, wah sekitar gue anak mahasiswa, apa yang mereka suka. Nah itu pola bisnis untuk bisa lu bikin. Nanti akan lu bisa lihat journey-nya gitu. Oh ternyata nggak sukses nih kalau gue berangkat dari mahasiswa. Ternyata banyak ibu-ibu pulang sekolah ngantar anak, abis antar anak sekolah nongkrong sini. Wah ternyata harus gue rubah. Nah itulah dinamika bisnis gitu. Makanya UMKM itu kan lagi hit banget nih sekarang. Ya kita harus punya pola platform lah. Gue cuma membagikan sesuatu, bukannya gue pakar ekonomi atau pakar bisnis gitu. Cuma ini pengalaman gitu. Pengalaman kalau lu punya mapping di otak, mindset di otak untuk memapping apapun yang bisnis yang lu punya, itu ya bisa lu pertahankan atau bisa lu tinggalkan, tapi dengan lega hati gitu. Nggak yang kecewa dalam, wah nggak mau bangun lagi, susah. Karena apa? Karena nggak ada mappingnya gitu. Jangan lupa buat like, komen, subscribe di channelnya Turaber. Turaber Karete 2. Ada sobekannya nggak tahu. Yang penting Karete 2. Ini karet 2.